Video ini nanti juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Sejumlah ulama se-Jabodetabek dan elemen masyarakat mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa 19 April 2022. Kedatangan mereka guna beraudiensi terkait penegakan sistem hukum Islam, yakni khilafah. Anggota Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) Ahmad Kosinudin mengatakan dirinya mendampingi para ulama untuk bertemu Mahfud MD, sekaligus ingin menuntut klarifikasi Mahfud MD terkait pernyataannya haram mendirikan negara seperti Nabi. Hal itu ramai diberitakan di media sosial yang dikutip dari kanal YouTube Mimbar Tub pada Kamis 21 April 2022. Kosinudin mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat undangan audiensi kepada Mahfud MD. Dalam surat tersebut berisi 4 poin, diantaranya bahwa khilafah adalah ajaran Islam, dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijmah sahabat, bahwa Pak Menteri bisa mengajukan tantangan untuk berdiskusi tentang khilafah. Karena itu, pernyataan itu penting untuk ditindaklanjuti, menjelaskan esensi khilafah dari hukum hingga urgensinya. Bahwa Pak Menteri pernah menyampaikan haramnya negara Nabi, pernyataan ini perlu diklarifikasi dan diluruskan. Oleh karena itu, Kosinudin menjelaskan bahwa pihaknya memohon untuk beraudiensi bersama Pak Menteri dan jajarannya, bersama mereka sejumlah tokoh dan para ulama se-Jabodetabek. Lebih lanjut, ia mengatakan harus diyakini bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Oleh karena itu, perspektif yang diambil dalam melihat khilafah ini adalah khilafah itu solusi, ujar Kosinudin. Apa yang disampaikan oleh Kosinudin dan kawan-kawan itu telah menutup isu yang telah diusung oleh mahasiswa yang dimulai pada 11 April 2022 yang lalu, yang kemudian ditindaklanjuti lewat aksi besar-besaran hari ini 21 April 2022. Inilah bagian dari apa yang ada di dalam analisa kami beberapa waktu yang lalu. Kami mengatakan bahwa kaum oposisi berjalan tanpa strategi. Akibat press release itu, maka gerakan mahasiswa menjadi bias. Fokus pembicaraan di media sosial menjadi terpecah. Sekalipun benar materi yang disampaikan oleh Kosinudin dan kawan-kawannya, tetapi hal itu tidak tepat. Sebaliknya justru akan memperkeruh keadaan. Jadi demo mahasiswa yang digelar mulai dari 11 April yang lalu hingga 21 April hari ini sia-sia. Bukanlah khilafah yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, melainkan hal yang sederhana, yaitu hadirnya pemerintahan yang adil, yang mampu menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, pernyataan-pernyataan semacam itu belum waktunya untuk disampaikan kepada publik. Untuk mendirikan negara diperlukan banyak sekali perangkat, mulai dari konstitusi hingga seluruh pengaturan yang ada di bawahnya, lembaga-lembaga negara dan lain sebagainya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa harus diganti dan disesuaikan dengan apa yang dikehendaki. Tentu saja itu memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit, kecuali kalau hanya ingin mengambil yang enaknya saja, tampuk kepemimpinan misalnya, lalu masih menggunakan perangkat dari negara yang lama. Kalau seperti itu ya ini bukan perjuangan, melainkan hanya ingin mengambil kesempatan serta semakin memperburuk keadaan. Negara Pancasila bagi kami memang bukan negara Islam, tetapi negara yang Islami. Ingat, negara Pancasila adalah negara yang Islami. Para pendiri bangsa telah berpikir secara matang
untuk mengubah rangkaian seri menjadi paralel, mengingat bahwa penduduk negeri ini tidak hanya beragama Islam. Bukankah sebaiknya kelompok itu membuat simposium sendiri dan menulis konsep negara khilafah itu secara kafah, biar dapat dibaca dan dipahami oleh semua elemen masyarakat, sehingga nanti masyarakat sendiri yang akan menentukan. Selamat berjuang Indonesia.